Teh mineral. Segernya. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara Presiden Jokowi sebetulnya sudah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu pada Januari 2023 lalu gitu ya. Tapi itu yang harus terus di follow up. Setelah pengakuan lalu apa? Nah, itu yang harus dijawab oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden misalnya. Kita tahu hari ini misalnya ada tragedi-tragedi yang belum tertuntaskan secara baik. Ada tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Mei 98, Talang Sari, dan banyak sekali tragedi-tragedi yang kemudian sudah diakui oleh negara. Apa langkah strategis dari para capres untuk menuntaskan kasus-kasus ini? Itu yang pertama. Kedua, misalnya kita mau coba untuk mengingatkan para capres gitu ya, bahwa ada satu PR penting misalnya berkaitan dengan apa? Papua. Papua hari ini masih menjadi yang kita sebut sebagai epicentrum kekerasan. Nah, bagaimana strategi para capres untuk mengatasi konflik ini? Konflik yang terus berkepanjangan antara TNI Polri dengan TPNPB yang akhirnya mengorbankan warga sipil. Itu jadi sorotan kami juga yang menjadi penting. Kemudian yang ketiga, misalnya kita juga mencoba untuk menyoroti bagaimana strategi komitmen langkah para capres untuk mengakhiri konflik ya agraria gitu ya, terus kemudian kekerasan yang disertai dengan pembangunan. Kita tahu ada konteks Rempang, ada konteks Seruyan gitu kan, ada di Halmahera juga terus terjadi kriminalisasi yang kita tangani secara langsung. Jadi aspek HAM harus betul-betul dijadikan sebagai aspek yang substansial dalam materi debat, bukan hanya aspek-aspek yang tipis dibahas tidak secara esensial. Kami mendesak agar KPU bisa mengangkat ini agar kita bisa tahu isi kepala, pemikiran, komitmen dari masing-masing para capres.